Selamat malam umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording Rabu 1 September 2021. Pelayan firman, majelis dan seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Charlotte Tahak. Umat Tuhan, Allah begitu baik kepada kita. Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan hadir dan menyertai. Bahkan ketika kita memasuki bulan yang baru, kita percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai kita. Oleh sebab itu, mari bersyukur untuk segala kebaikan-Nya. Mari berdiri dan mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat 5, bait 1 dan 2. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dan karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai pada saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, sebentar lagi ibadah keluarga akan segera dimulai. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin ibadah ini Tuhan, supaya boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam Mazmur pujian. Kita akan membaca dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit,
Kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 63 bait 1. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman. Karena itu marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus di dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami boleh bersyukur kehadapan hadirat-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada di sini untuk berjumpa bersama-sama dengan setiap jemaat Tuhan yang punya kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu di dalam bersaksi nama Tuhan. Dan arahkan perhatian jemaat Tuhan yang mendengarkannya, agar apa yang kami dengar berkenan kepada Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap dengar. Dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan sama-sama berdiri dan mendengarkan firman Tuhan. Dari Mika 7 ayat 14 sampai pada ayatnya yang ke-20. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu.
Siapakah engkau? Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian jauh firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar nih? Saya berharap semua sehat-sehat dalam tuntunan Tuhan kita. Malam ini kembali kita mendengar firman Tuhan yang diberi tema siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Saudara-saudara, dalam kehidupan manusia ada dua macam pilihan yang dijadikan sebagai penentu jalan hidup. Pertama adalah uang. Kedua adalah Allah. Banyak orang memilih uang sebagai penentu jalan hidupnya. Uang menjadi dewa dalam hidupnya. Karena dengan uang ia bisa membiayai hidupnya. Dengan uang ia dapat membeli apa saja yang ia inginkan. Dengan uang ia bisa menjadi kaya dan hidup makmur. Walaupun belum tentu bahagia. Dengan uang ia bisa bebas dari hukuman duniawi. Dengan uang ia bisa membantu sesama yang miskin. Tetapi dengan uang ia juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan sesama. Uang adalah segala-galanya. Maka tidak heran kalau tujuan hidupnya diatur dan ditentukan oleh uang. Uang menjadi raja dalam hidupnya. Namun uang tidak bisa menyelamatkan seseorang dari hukuman Allah. Sebab Allah tidak bisa disogok dengan uang. Oleh sebab itu, tidak sedikit orang menjadi Allah sebagai penentu hidupnya. Allah memilih menjadi penentu dan tujuan hidupnya. Sebab Allah adalah sumber hidup bagi semua orang, bahkan sumber hidup bagi semua ciptaan. Pertanyaan yang timbul, siapakah Allah itu? Nabi Mika pada bagian penutup nubuatnya
yang terdiri dari 7 pasal ini. Ia berseru, siapakah Allah seperti engkau? Seruan ini timbul dari kekaguman Nabi Mika akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang melebihi segala ilah. Sekalipun ia maha besar, maha kuasa, tetapi ia juga adalah Allah yang pengasih dan yang mengampuni dosa. Oleh sebab itu, Nabi Mika menghubungkan kebesaran Allah itu dengan kasih-Nya yang begitu besar terhadap umat-Nya. Dengan mengatakan, siapakah seperti engkau yang mengampuni dosa? Ungkapan ini tidak hanya merupakan satu pujian kepada Allah, tetapi sekaligus ia menggugah kesadaran umat Israel untuk datang dan merendahkan diri kepada Allah, serta mengakui segala dosa mereka. Sebab Allah yang mereka imani itu adalah Allah yang pengasih dan yang mengampuni dosa orang dengan rendah hati memohon kepadanya. Sebab sejak masa Nabi Amos, Yehuda sudah berbuat dosa dan pelanggaran. Sudah lama Yehuda berkubang dalam dosa. Pertanyaannya adalah, apa saja pelanggaran umat Yehuda? Menurut Amos, dosa Yehuda karena tidak taat terhadap hukum Tuhan. Karena mereka tidak berpegang pada ketetapan Allah. Hukum Tuhan itu mengatur relasi atau hubungan umat dengan Allah dan sesamanya. Ketidaktaatan pada hukum menandakan rusaknya hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Pelanggaran Yehuda adalah menyembah kepada dewa-dewa lain. Mereka selain menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada dewa-dewa lain. Yehuda dipengaruhi dengan dewa-dewa yang menyesatkan. Padahal mereka memiliki ikatan perjanjian dengan Allah. Itu berarti mereka adalah milik Allah. Dan tidak boleh menyembah ilah-ilah lainnya. Mereka hanya menyembah kepada Allah saja. Nah, itu yang diharapkan oleh Allah kepada umat Israel. Mereka akan tetapi umat Yehuda melanggar perjanjian dengan Allah. Lalu mereka menyembah Allah dan sekaligus menyembah ilah-ilah lain juga. Mereka mencampur aduk penyembahan kepada Allah dan ilah lain. Bahkan dalam bidang kemasyarakatan mereka melakukan suap, penipuan di mana-mana. Kesalehan hidup sebagai umat Allah hilang. Dan kejahatan semakin bertambah di mana-mana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelanggaran bangsa Yehuda ini membuat Allah sangat-sangat murka. Karena sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun bangsa Yehuda dinasihati agar kembali kepada Allah. Tetapi mereka tetap pada pendirian mereka. Menyembah Allah dan ilah-ilah lain. Jadi mereka mencampurkan penyembahan kepada Allah dengan penyembahan kepada ilah lain. Nah, dikatakan demikian karena pada hari Sabat mereka ke bait Allah untuk menyembah Allah. Tetapi pada hari lain mereka pergi ke kuil Baal untuk menyembah Baal di sana. Saudara-saudara, pertanyaan
untuk kita pada malam hari ini, apakah Allah langsung menghukum dan melenyapkan bangsa Yehuda pada waktu itu? Jawabannya tidak. Allah tidak melenyapkan mereka. Allah sabar terhadap umatnya. Allah mengutus nabi-nabinya dan mengingatkan Yehuda agar mereka sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Mengapa Allah bersikap demikian? Sebab Allah rindu agar bangsa Yehuda berbalik kepada Allah. Walaupun mereka memberontak kepadanya. Akibat pemberontakan dan dosa mereka membuat mereka mengalami penderitaan. Terjadi bencana alam, terjadi kekeringan, dan ini sebagai teguran dari Allah kepada mereka. Namun Nabi Mika yakin bahwa Allah membenci kejahatan, tetapi ia mengasihi orang berdosa. Oleh sebab itu Allah bersedia mengampuni dosa dan pelanggaran umat Yehuda karena kasihnya itu, dan bukan karena kebaikan atau jasa manusia. Ada cerita bahwa seorang berseteru dengan tetangganya berpuluh-puluh tahun. Dan keluarga sangat prihatin atas situasi itu. Satu kali saat ia sudah tua, sakit-sakitan dan hampir mati, meninggal, istri mengambil inisiatif untuk meminta bantuan pendeta setempat untuk membantunya. Namun tidak berhasil. Sampai akhirnya tetangga itu yang datang dan berjabat tangan dan meminta maaf. Bapak ini minta maaf. Dan saat itu keluarga merasa lega. Tapi tiba-tiba Bapak mengacungkan tinju dan berteriak. Ingat, perdamaian ini berlaku hanya kalau aku jadi meninggal. Dari cerita ini jelas bahwa Bapak ini mengeraskan hatinya. Ia tidak mau berdamai dengan sesamanya sampai mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bangsa Yehuda adalah bangsa dan umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka keras tengkuk dan keras hati. Tidak beda dengan kita pada saat ini. Banyak di antara kita yang tidak taat pada seruan. Ada contoh seperti seruan oleh pemerintah. Contoh yang sederhana, menaati protokol kesehatan. Misalnya pada masa pandemi saat ini, ada seruan untuk kita memakai masker, mungkin seperti saya yang pakai masker malam ini, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas, dan makan bersama yang tidak perlu. Atau nasihat untuk hidup dan setia dalam ikatan pernikahan. Misalnya dalam keutuhan rumah tangga. Dalam perjalanan hidup, sadar atau tidak, kehendak kita yang biasa dilakukan. Dan tidak mengikuti kehendak Tuhan, artinya tidak taat kepada Tuhan. Sehingga kita melanggar kehendak Tuhan.
Akibatnya kita mengalami berbagai macam hukuman sebagai teguran dari Allah. Contoh seperti sakit penyakit, seperti COVID yang melanda saat ini, seperti ada kekeringan di mana-mana, ada bencana alam di mana-mana, ada penderitaan di mana-mana, dan banyak hal lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesadaran untuk mengubah sikap diharapkan oleh Tuhan. Sebab Allah setia dan bersedia untuk mengampuni kita. Dalam Imamat 26 ayat 41 dan seterusnya, itu ada harapan bagi bangsa umat Allah, dan sekaligus ada harapan bagi kita saat ini. Bahwa sekalipun ia menghukum sebagai suatu bentuk teguran kepada kita, tetapi di balik hukuman itu ada kasih, yaitu supaya kita bertobat. Oleh sebab itu, melalui Nabi Mika, kita diminta untuk bertobat, merubah sikap, supaya kita diselamatkan. Demikianlah dikatakan dalam Imamat 26 ayat 41 dan seterusnya. Ada jaminan dari Tuhan sebagai wujud kasih-Nya melalui hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan agar kita menyadari kesalahan kita dan mau merubah sikap, mau bertobat. Sebab Allah bersedia mengampuni kita karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya kepada kita sebagai umat-Nya. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Nabi Mika mengingatkan kita bahwa Allah bersedia, selalu bersedia memaafkan kesalahan orang-orang berdosa. Dia adalah Allah yang tidak terus-menerus murka. Dia adalah Allah pengasih dan penyayang. Karena kasih-Nya, maka Ia mau menghapus kesalahan dan dosa kita. Ia tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Jika kita datang kepada-Nya dengan merendahkan diri dan sungguh-sungguh mengaku dosa serta berbalik kepada-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa tidak mudahnya mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Tidak jarang kita lebih suka menerima pengampunan, tetapi kita sulit mengampuni dan memaafkan sesama kita. Namun pada malam hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita agar sebagaimana Allah mengampuni dosa kita, maka kita juga dipanggil untuk dengan rela mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Sebagaimana dalam salah satu kalimat dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena itu, marilah kita boleh hidup untuk bersedia saling mengampuni satu kepada yang lain. Amin.
Kita boleh saat teduh. Sebagai jawaban umat, kita akan muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 4. Kita akan datang pada doa syafaat. Mari Bapak Ibu, kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Ya Bapa yang di surga, kembali kami datang dan bersyukur ke hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami kembali berbakti bersama-sama. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Kami percaya bahwa Allah yang selalu melihat keadaan kami. Kami percaya bahwa Allah pengasih yang mau mengasihi dan mau mengampuni dosa kami umat manusia. Karena itu dengan kesadaran kami telah melakukan hal-hal yang keliru. Telah melakukan hal-hal yang membuat kami sendiri bingung. Bapa, tolonglah kami agar kami merubah sikap hidup kami. Tolonglah kami supaya kami patuh dan taat kepada Tuhan, kepada sesama kami, kepada pemerintah. Tolonglah Tuhan agar supaya kami dapat melakukan hal-hal yang terpuji, melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Bapa dapat menolong setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat memahaminya dan mau merubah sikap hidup kami yang melakukan kesalahan, kekeliruan.
Kiranya Bapa dapat membantu kami supaya kami dapat bertobat dan dapat memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika kami atau orang-orang yang mau melakukan kesalahan kepada kami. Bantu kami supaya kami dapat mengampuni kesalahan mereka. Bantu kami supaya kami dapat memaafkan apa yang kami atau orang-orang melakukan kehendaknya bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada Tuhan untuk penyakit yang ada pada saat ini. COVID yang terjadi di mana-mana. Engkau sendiri melihat penderitaan begitu banyak orang yang mengalami sakit karena COVID merajalela di mana-mana. Tuhan, perbaharuilah kami, rubahlah kami, sembuhkanlah kami dari semua penyakit yang kami alami pada saat ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah dokter terdekat bagi setiap kami. Kami juga tahu bahwa lewat para medis, tenaga kesehatan, mereka dapat menolong kami yang sakit. Kiranya Bapa memberikan kekuatan serta harapan bagi setiap kami yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Agar supaya mereka atau saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, khusus bagi fakir miskin. Kiranya Bapa menguatkan mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka, dan ajarlah kami supaya kami juga senantiasa punya kemurahan, memberikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berduka pada saat ini. Berikanlah penghiburan kepada mereka, Tuhan, agar supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa kepada Tuhan untuk pemandu lagu, pemain organ, MMS, multimedia yang sedang bertugas pada malam hari ini. Berkatilah hamba-hambamu, berikanlah hikmat dan kebijakan kepada mereka, agar mereka senantiasa setia dalam melayani Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepada Tuhan untuk setiap orang yang selalu punya kemurahan dan selalu berbagi kepada setiap orang yang membutuhkan. Berkatilah keluarga-keluarga ini pula Bapa. Dan biarlah senantiasa Engkau Maha Murah dan memberkati rumah tangga kehidupan mereka. Ya Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepada Tuhan untuk mereka yang senantiasa berkeras dan membantu. Kami juga berdoa untuk mereka yang berkeras hati dan tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan, ampunilah mereka.
Dan berikanlah kemurahan kepada mereka, agar supaya ada waktu di mana mereka mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat terkasih, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi kemuliaan namanya, karena Ia telah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede, atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing, untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 87 bait 1. Umat yang terkasih, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah kami. Terima dan berkatilah persembahan yang sudah dan akan kami berikan. Dan pakailah hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup demi kemuliaan nama-Mu. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu, dan kami kembalikan semuanya kepadamu. Berkatilah setiap orang yang dipercayakan untuk mengolah persembahan ini, agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 1 September 2021.
Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada amanat pengutusan untuk kita sambil berdiri. Kita diajak dimanapun kita berada, jadilah orang-orang yang bijaksana dan bersedia untuk mengampuni, untuk memaafkan kesalahan setiap orang yang berlaku tidak adil, yang mau melakukan hal-hal yang keliru dan menyakiti hati kita semua. Kita muliakan nama Tuhan. Ya, kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ 177 bait 1. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga Rabu 1 September 2021 telah selesai. Pelayan firman, majelis, dan seluruh pelayan yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.